Okay, how are you doing everybody? And pada video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau pada video sebelumnya kita membahas tentang strategi TOEFL, pada video kali ini kita cukupkan dulu. Kita fokus kepada latihan soal TOEFL dari strategi 1 sampai 9. So let's check it out. Oke, langsung saja pada video kali ini kita akan latihan TOEFL exercise dari strategi 1 sampai 9. Ya, jadi video ini khusus membahas tentang soal TOEFL strategi 1 sampai 9. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 kita memiliki soal seperti ini. Di awal kosong, kemudian ada kata loom high above the northern and northeastern boundaries of the expanding city of Tucson. Untuk bisa menjawab soal nomor 1 ini, sebelum kepada pilihan Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta, maka terlebih dahulu sebagaimana biasa kita mencari subjek dan verbnya dulu. Di awal sudah kosong di sini. Kemudian ada kata loom high above the northern and northeastern boundaries of the expanding city of Tucson. Dari kata ini terlihat ada kata loom. Kira-kira ini kelas katanya masuk ke apa? Apakah ini verb, apakah ini noun, apakah ini adjective? Kita lihat, karena kita belum tahu artinya ya. Kita lihat, kalau tidak tahu artinya, kita lihat kata high. High di sini kelas katanya adjective ya. Kelas katanya adjective. High ini kelas katanya adjective. Artinya tinggi, adjective. Atau bisa juga adverb ya. High itu kelas katanya bisa adjective, bisa adverb, maknanya tinggi. Cuman untuk memastikan apakah ini adjective atau adverb, lihat kata setelahnya ya. Lihat kata setelahnya. Biasanya adjective itu akan selalu diikuti oleh noun ya, oleh noun. Kalau adjective dia diikuti oleh noun. Kalau tidak diikuti oleh noun berarti dia bukan adjective, bisa jadi dia yang adverb ya. Seperti ini, high, kata above yang bermakna di atas itu bukan noun ya, sehingga high di sini bukan adjective berarti, yaitu adverb. Kalau ada adverb, sebelum adverb itu biasanya verb. Berarti loom ini kelas katanya verb. Berarti kita sudah punya verb tapi tidak punya subjek. Maknanya loom ini adalah nampak ya. Nampak. Nampak, loom maknanya nampak. High ini maknanya tinggi ya. Kemudian above maknanya di atas, the northern maknanya sisi utara, northeastern maknanya timur laut, boundaries maknanya perbatasan, the expanding city of Tucson, kota yang sedang berkembang. Nama kotanya adalah Tucson. Berarti kalau sudah punya verb, kita tinggal mencari subjek. Jawaban Bravo ini ada connector, kita tidak butuh connector karena kalimatnya hanya satu kalimat, berarti Bravo salah. Jawaban Charlie ada subjek, the Santa Catalina Mountains, cuman ada verb.
Padahal verbnya sudah ada berupa kata loom. Jawaban delta ada connector, kita tidak butuh connector karena kalimatnya kalimat simple, kalimat sederhana. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah yang alpha. The Santa Catalina Mountains loom high above the northern and northeastern boundaries of the expanding city of Tucson. Maknanya adalah pegunungan Santa Catalina nampak tinggi menjulang di atas perbatasan sebelah utara dan timur laut dari kota Tucson yang sedang berkembang. Itu maknanya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Kemudian soal nomor 2. Scientists are now beginning to conduct experiment on blah 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 trigger different sorts of health risk. Kita lihat scientist ini jadi subjek, ciri-cirinya ini jamak ya, noun ini. Scientist jadi subjek. Are now beginning ini jadi verb, berarti sudah ada satu subjek, satu verb. To conduct experiments ini to infinitive ya, to infinitive. On blah 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 trigger ya, trigger different sorts of health risk. Pilihan jawabannya ada 4, alpha, bravo, charlie, delta. Kalau alpha ini ada subjek lagi, noise pollution ini jadi subjek, can jadi verb yang berupa modal. Hanya sayangnya kalau di sini nanti terjadi 2 kalimat, maka memerlukan yang namanya connector. Bravo ini ada connector, sudah tepat. Kemudian ada subjek noise pollution. Kemudian verbnya di mana? Verbnya ada di sini trigger. Trigger ini maknanya memicu. Ini verb ya, memicu. Hanya sayangnya kalau jawaban kita bravo nanti karena noise pollution ini tunggal ya, singular, maka nanti verbnya juga harus singular di sini harusnya triggers. Maka karena ini tidak singular sementara subjeknya singular, maka bravo juga salah. Charlie sama dengan bravo, kasusnya sama-sama ada connector, ada subjek, subjeknya tunggal, tapi sayang verbnya tidak dibuat tunggal juga. Maka Charlie juga salah. Yang benar adalah yang delta. Maka menjadi scientists are now beginning to conduct experiments on how noise pollution can trigger different sorts of health risk. Kenapa can di delta tidak dikasih S? Karena model itu tidak bisa ditambah S. Meskipun subjeknya tunggal, kalau model tidak berubah bentuknya tetap. Apa maknanya? Scientists are now beginning to conduct experiments. Para ilmuwan sedang memulai untuk mengadakan, kehendak ini maknanya mengadakan. Para ilmuwan sedang memulai untuk mengadakan eksperimen on how noise pollution, tentang bagaimana polusi suara can trigger, bisa memicu different sort of health risk, beberapa resiko kesehatan. Jawabannya adalah yang delta. Sekarang pindah ke soal nomor 3. The report on the nuclear power plant indicated that when the plant had gone online, blah blah blah, unsafe. The report on the nuclear power plant ini jadi subjek ya, yang panjang ini. The report on the nuclear power plant ini jadi subjek. Maknanya report laporan, nuclear power tenaga, plant ini pembangkit listrik. Berarti kalau diartikan laporan tentang pembangkit listrik tenaga nuklir ini jadi subjek. Indicated ini jadi verb, ada ed,
verb 2 berarti tensesnya past tense. Indicated menunjukkan that, bahwa, berarti that jadi apa? Jadi connector. That, bahwa, when, ketika, juga connector ini. Berarti ada dua connector, that dengan when. Kalau ada dua connector sebagaimana disebutkan di strategi ke-6, maka harus ada 3 kalimat. Kita sudah punya satu kalimat berupa kata the report on the nuclear power plant indicated. Laporan tentang pembangkit tenaga listrik menunjukkan, ini satu kalimatnya, that when, bahwa ketika, the plant, pembangkit listrik itu, had gone online. Had gone ini verbnya ya, had gone verbnya, the plant jadi subjeknya. Berarti sudah 2 kalimat. When the plant had gone online, ketika pembangkit listrik itu telah mengudara, bla bla bla, unsafe. Unsafe ini kelas katanya adjective, maknanya tidak aman. Berarti tinggal cari subjek dan verb, tapi verbnya yang berupa to be. Kita tidak perlu lagi connector. Alpha salah karena ada connector, kita tidak butuh connector. Kalau had been yang Charlie salah karena tidak ada subjek. Yang delta juga ada connector, padahal kita tidak butuh connector karena connectornya sudah 2. Kalimatnya menjadi 3. Berarti jawabannya yang benar adalah yang bravo. It had been unsafe. Mana secara keseluruhan laporan tentang pembangkit listrik tenaga nuklir menunjukkan bahwa ketika pembangkit listrik itu telah mengudara, ia tidak aman. It had been unsafe. Number 4, the same symptoms that occur blah 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 occur with cocaine. The same symptoms ini jadi subjek ya. Ciri-cirinya ada the artikel. Maknanya the same symptoms, gejala yang sama, that yang, ya ini berarti adjective clause ya. That yang occur, terjadi. Occur ini kelas katanya verb. Berarti di sini ada 2 verb, occur. Kalau ada 2 verb berarti kita butuh 2 subjek dengan 1 connector. Subjeknya sudah 1, the same symptoms. Connectornya sudah ada that. Verbnya sudah 2, berarti tinggal cari 1 subjek lagi. The same symptoms that occur bla 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 occur with cocaine. Karena sudah ada didahului oleh with di kalimat kedua occur with, maka mau tidak mau di kalimat pertama di kata occur juga harus diikuti oleh occur with juga. Ya, alpha salah. Charlie salah karena so ini berupa connector. Tinggal yang bravo dan delta. Kalau delta akan menjadi the same symptom that occur with amphetamines, they occur with cocaine. Maka nanti akan terjadi 3 subjek ya, 3 subjek. Kan subjek pertama the same symptoms. Subjek kedua nanti the same symptom that occur with amphetamine. Subjek kedua dari kata occur. Kalau meletakkan the nanti akan double dengan yang ini, dengan with the same symptom that occur with amphetamines. Maka yang delta salah, yang benar adalah yang bravo. The same symptoms that occur with amphetamines can occur with cocaine. Maknanya apa? Gejala yang sama yang terjadi dengan amphetamines bisa terjadi dengan cocaine. Bisa juga terjadi dengan cocaine. Sekarang pindah ke nomor 5. Jadi nomor 4 jawabannya yang bravo. Nomor 5. Phil Siedenstreicher-Buck. Ini nama orang ya. Berarti ini jadi apa? Jadi subjek. Ini ada koma, kemudian ada koma di sini. Bla bla bla, the Nobel Prize for Literature in 1938
is best known for her novels about China. Berarti yang di dalam di API 2 koma ini akan menjadi apositif ya. Apositif itu keterangan tambahan. Di sini menjadi apositif dari apa? Dari noun yang di depan, yang berupa nama orang, Pearl Sidentriker Bug. Ya, ini jadi subjek. Verbnya yang mana? Yang is di sini. Berarti tinggal melengkapi yang apositifnya. Kalau yang alpha kurang tepat, Charlie kurang tepat, delta kita tidak butuh connector. Jawabannya yang sama dengan Pearl Sidentriker Bug. Ini maknanya adalah yang sama, nanti dikasih jawaban yang bravo. Winner of the Nobel Prize for Literature in 1938 is best known for her novels about China. Maknanya apa? Pearl Sidentriker Bug, ya nama orang ini. Winner of the Nobel Prize, pemenang hadiah Nobel for Literature dalam dunia sastra in 1938 pada tahun 1938 is best known, dikenal for her novel karena novelnya about China, tentang Cina. Jawabannya yang bravo. Mencari yang sama dengan yang subjeknya noun, maka positifnya juga harus berupa noun. Kalau alpha one ini verb ya. Nomor 6. Jadi jawabannya yang bravo. Nomor 6, astronomers estimate bla 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 called the plates in the constellation Taurus is 415 light years away from Earth. Astronomers ini jadi subjek, ciri-cirinya ini ada S, jamak, maknanya para astronot ya. Para astronot. Estimate ini verb ya. Estimate itu maknanya mengukur. Estimate verb. Called di sini jadi apa? Called apakah jadi verb? Ternyata call tidak difungsikan sebagai verb karena verbnya sudah estimate, ada estimate dengan is. Verbnya sudah dua berupa kata estimate dengan is. Ini call ya, yang ada ed yang kayak verb tapi tidak difungsikan sebagai verb, melainkan past participle yang difungsikan sebagai adjective. Ini ada di strategi nomor 5. Silakan kalian tonton video ke-5. Ya. Karena sudah ada satu subjek dengan dua verb, estimate dengan is, maka kita perlu mencari satu subjek lagi sekaligus dengan connectornya. Ya. Kalau pilihan bravo nambah verb, ya, pilihan Charlie nambah verb, pilihan delta juga nambah verb. Berarti yang benar adalah yang alpha, yaitu satu connector dengan satu subjek lagi. Akan menjadi astronomers estimate that a loose cluster of stars called the plates in the constellation Taurus is 415 light years away from Earth. Maknanya para astronot mengukur bahwa rangkaian lepas bintang-bintang yang disebut dengan plates in the constellation di konstelasi Taurus. Taurus ini nama bintang ya. Is adalah 415 tahun cahaya away from Earth, dari bumi. Jawabannya yang alpha ya. Jawabannya yang alpha. Nomor 7. Masuk kepada nomor 7. A cloud's reservoir. Bacaannya reservoir ini ya, meskipun tulisannya seperti ini dibaca reservoir. A cloud's reservoir of negative charge extends
upward from the altitude at blah 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 the freezing point. A cloud reservoir of negative charge, ini jadi subjek ya. Ini dari a cloud sampai charge, ini jadi subjek. Ciri-cirinya ada article. Maknanya sumber awan muatan negatif, maknanya ya, sumber awan muatan negatif extends, ini verbnya, verb tunggal, ini ada s. Kenapa kok tunggal? Karena subjeknya juga tunggal, extends, meluas, upward, dari ketinggian, upward from, dari ketinggian, the altitude, upward from the altitude, dari ketinggian, at bla 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 the freezing point, ya. Pilihannya di sini ada subjek, ada verb yang alpha. Kan di sini sudah ada subjek, a cloud reservoir of negative charge, verbnya extend, berarti satu kalimat. Di sini yang alpha ada subjek, ada verb, berarti butuh satu connector. Konektornya tidak ada di atas itu. Di dalam pilihan juga tidak ada, maka yang alpha salah. Yang bravo juga salah, verb subject. Verb object, objek lagi di sini dua objek. Verb object, objek akan menjadi objek kan? Yang di sini. Ya, di balik ini. Tidak ada connector juga salah. Berarti yang pilihan yang tersisa antara Charlie dan Delta. Kalau Charlie ya, which temperatures hit, ini yang benar ya, karena ini jadi connector, ini jadi subjeknya, ini jadi verbnya, ini jadi objeknya. Kalau yang ini which, maka ini jadi verb, ini objek, juga objek. Nanti tidak tepat ya. Ya, sebenarnya ini subjek sih sebenarnya, cuman dibalik. Maka yang benar adalah yang Charlie. Kalimat lengkapnya, a cloud reservoirs of negative charge extend upward from the altitude at which temperatures hit the freezing point. Maknanya apa? Sumber awan muatan negatif meluas dari ketinggian di mana suhu, at which, di mana suhu, temperature, suhu, hit the freezing point. Hit itu kalau maknanya memukul kayaknya ya, memukul. Tapi di sini dimaknai mencapai the freezing point, titik beku. The freezing point. Freeze itu maknanya dingin. Kita maknai beku di sini, titik beku. Nomor 8, terakhir ya, ini terakhir, soal terakhir. If a food label indicates that a food is mostly carbohydrate, it doesn't mean bla 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 is a good food to eat. Ini ada connector di depan. If, jika a food label, label sebuah makanan, ini jadi subjeknya, food label, indicates, menunjukkan, ini jadi verbnya, berarti sudah satu kalimat. Dengan satu connector, berarti kalau satu konektornya berarti kalimatnya harus dua. Tapi di sini ada connector lagi, that, jika label makanan menunjukkan bahwa, ada dua connector berarti butuh tiga kalimat. Sudah punya satu kalimat. Ini a food label indicates that a food is mostly carbohydrate. Ya. Bahwa makanan kebanyakan mengandung karbohidrat. Ini sudah dua kalimat. It doesn't mean, sudah tiga kalimat. Bukan berarti, it doesn't mean, atau tidak berarti, atau bukan berarti, bla 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 is a good food to eat. Ini ada verb lagi di sini. Ini kan sudah satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat. Konektornya masih dua, sudah benar. Cuman di sini ada verb lagi. Berarti butuh satu subjek sekaligus satu konektor lagi. Butuh satu subjek dengan satu konektor lagi. Kalau memilih yang alpha, n ini bisa jadi konektor dengan syarat didahului oleh koma. Di sini nggak ada komanya, ya kan? Kan n itu yang fanboys itu harus didahului oleh koma.
Ini tidak ada komanya, berarti alfa bravo salah. Kalau memilih yang delta, ini hanya akan terdiri dari connector tapi tidak ada subjeknya, subjek dari is. Maka pilihan yang benar adalah yang Charlie. 3 konektor dengan 4 kalimat. Kalimat pertama, a food label indicates. Kalimat kedua, a food is mostly carbohydrate. Kalimat ketiga, it doesn't mean. Kalimat keempat, it is a good food to eat. Ya. Kalimat lengkapnya menjadi, if a food label indicates that the food is mostly carbohydrate, it doesn't mean that it is a good food to eat. Maknanya, jika label sebuah makanan menunjukkan bahwa makanan itu kebanyakan mengandung karbohidrat, tidak berarti makanan itu bagus untuk dimakan. Artinya apa? Meskipun tertulis di labelnya itu tertulis mengandung banyak karbohidrat, bukan berarti makanannya bagus buat dimakan. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie. Mungkin itu saja pembahasan soal dari strategi 1 sampai 9. Semoga teman-teman masih ingat bunyi strateginya. Kalau masih belum, silakan diulang lagi, diputar lagi video yang pertama sampai yang ke-9 untuk mempertajam pengetahuan dan pemahaman teman-teman tentang masing-masing dari strategi yang ada dalam TOEFL. Itu saja. Yang terakhir, don't forget to subscribe our beloved channel Pojo Inggris. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan atau pada video-video berikutnya. Terima kasih.